Selamat pagi Bu, kami dari kelompok HepSort ingin menjelaskan tentang materi yaitu HepSort tentunya. Dan kelompok kami memiliki anggota di mana ada Aryam M. Mans Bawar dengan NIM 2253141173, lalu ada Hagai Bastanta Depari 2253141170, lalu ada Kaleb Ifune saya sendiri 2253141163, dan ada Junita Haike dengan NIM 2253141150. Baik, di sini kami memiliki daftar isi yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi kami memiliki beberapa pembahasan tentang HipSort, yaitu yang pertama itu pengertian, yang kedua ilustrasi, ketiga psukot, keempat analisis kompleksitas algoritma, kelima itu adalah implementasi program, dan terakhir itu adalah contoh running program. Oke, lanjut. Baik, di sini kita tentang HepSort, di mana memiliki pengertian akan dijelaskan oleh teman saya. Vektor adalah algoritma pengurutan yang menggunakan struktur data heap untuk mengurutkan elemen dalam sebuah array. Algoritma ini secara khusus menggunakan heap biner yang dapat diimplementasikan sebagai array. Heap adalah struktur data pohon biner yang memenuhi sifat tertentu, seperti heap maksimum di mana setiap simpul memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai kedua anaknya. Baik, itu sebagian tentang pengertian. Nah, kita juga menyediakan ilustrasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan membangun binary tree-nya yang dimana yang akan diberikan oleh array. Nah, di array-nya itu sendiri ada 4, 10, 3, 5, 1. Nah, 4 ini akan kita jadikan sebagai root awal dulu, lalu diikuti oleh left node-nya itu 10, right node-nya itu 3, dan untuk left node-nya di 10 itu ada 5 dan 1. Nah, yang pertama gitu, kita harus nyari dulu nih titik tengah dari si binary tree-nya, yaitu dengan cara jumlah data dibagi 2. Jadi jumlah datanya itu ada 5 dibagi 2 jadinya 2,5, tapi kita bulatkan menjadi 2. Nah, di 2 itu ada di indeks 10. Nah, yang pertama kita akan swipe dulu nih. 10 itu dengan 1. Apakah child dari 10 ini lebih besar atau tidak? Nah, kita bisa lihat 1 tidak akan mungkin lebih besar dari 10, dan juga 5 tidak akan lebih besar dari 10. Jadi itu udah tepat untuk maksimumnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah dari root-nya. Root sendiri kan sudah memiliki indeks 4 nih. Jika kita menukarkan ke kanan itu tidak bisa karena root lebih besar dari child-nya. Tetapi kalau ke left node itu akan bisa dikarenakan child-nya lebih besar dari root-nya. Maka kita akan swipe dulu 10 menjadi 4. Nah, dan mendapatkan max happy root-nya. Setelah itu, setelah mendapatkan 4 tadi, nah, kita akan mencari juga di left node-nya si 4. Apakah left node-nya si 4 ini lebih besar atau lebih kecil dari child-nya? Kita lihat di sini 4 itu lebih kecil daripada 5. Maka kita akan swipe 5-nya ke atas dan mendapatkan max happy v non left node-nya. Nah, setelah itu kita mendapatkan final tree after max happy nya yaitu 10, 5, 3, 4, 1. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita akan remove max elemennya yaitu 10. Setelah itu insert the end of the final array-nya. Nah, maka array yang paling kanan itu adalah 10. Setelah itu kita memasukkannya leaf paling kecilnya menjadi root. Maka mendapatkan hasil 1, 5, 3, 4. Nah, kita akan melakukan cara step pertama, step kedua itu sampai mendapatkan hasil sisa root-nya sendiri itu yaitu 1. Next. Nah, maka akan dapatkan final sorted array-nya yaitu 10, 5, 4, 3, 1. Nah, yang dimana dilakukan secara descending. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya
Saya akan menjelaskan sedikit dari metode heap sort ini. Yang pertama ada metode atau fungsi heap sort. Ini adalah fungsi utama yang akan melakukan urutan array menggunakan algoritma heap sort. Di dalam heap sort terdapat variabel n, yaitu adalah panjang dari array atau R di situ. Langkah pertama kita akan membangun max heap menggunakan perulangan for dalam iterasi mundur dari indeks n per 2 kurang 1 sampai dengan 0. Setiap elemen array akan dijadikan sebagai array subheap dan dipanggil fungsi heapify untuk memastikan sifat heap yang benar. Lalu yang kedua, kita melakukan pengurutan menggunakan heap sort. Menggunakan for lagi untuk i dari n kurang 1 sampai dengan 0. Lalu setelah itu kita melakukan pertukaran elemen teratas atau maksimum dengan elemen terakhir dalam array. Lalu panggil fungsi heapify pada heap yang tersisa untuk memperbaiki sifat heap. Selanjutnya ada metode heapify. Di dalam metode heapify terdapat variabel largest yang diinisialisasi di indeks atau i. Lalu ada variabel left dan right, dihitung untuk menentukan indeks dari anak kiri dan anak lanjut. Selanjutnya cek apakah anak kiri dan ada dan lebih besar daripada root. Menggunakan if jika left kurang dari n dan array left lebih dari array largest, maka simpan largest sama dengan left. Lalu cek apakah anak kanan ada dan lebih besar daripada largest yang telah ditentukan sebelumnya. Menggunakan jika right kurang dari n dan array right lebih dari array largest, simpan largest sama dengan right. Jika largest bukan jika largest tidak sama dengan i, tukar array i dengan array largest. Lalu menggunakan rekursif panggil heapify pada subtree yang mempengaruhi. Udah, lanjut. Baik, itu mengenai pseudocode. Lalu kita akan menjelaskan tentang analisis kompleksitas. Nah, analisis kompleksitas ini program pada Hepsort melibatkan penilaian terhadap berapa banyak operasi dasar yang diperlukan untuk menyelesaikan pengurutan. Jadi, ini adalah berikut adalah analisis kompleksitas Hepsort. Ada 3, yaitu membangun heap, lalu yang kedua pengurutan, yang ketiga adalah heap V. Yang pertama adalah membangun heap, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, membangun heap. Langkah pertama dalam heap sort adalah membangun heap dari array input. Kompleksitas waktu untuk membangun heap adalah ON, di mana N adalah jumlah elemen dalam array. Ini karena setiap elemen harus ditempatkan pada posisi yang benar dalam struktur heap. Meskipun secara teoritis memiliki kompleksitas ON log N, namun hanya karena setengah dari elemen dalam pohon memiliki anak, kompleksitasnya dapat disederhanakan menjadi ON. Lalu yang kedua ada pengurutan. Oke. Setelah heap terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan pengurutan. Ini melibatkan iterasi melalui seluruh array dan melakukan penghapusan elemen terbesar dari heap. Setiap operasi penghapusan, yang dimana pindah elemen terbesar ke posisi akhir, diikuti dengan operasi heapify, yang memiliki kompleksitas waktu O log n. Karena ada n operasi penghapusan dan untuk masing-masing operasi penghapusan ada maksimal O log n, operasi heapify, kompleksitas waktu total untuk langkah ini adalah O n log n. Lalu yang terakhir ada heap V. Heapify. Kompleksitas waktu untuk setiap operasi heapify adalah O log n. Meskipun terjadi dalam loop, jumlah operasi heapify dalam total tidak melebihi n log n. Karena pada setiap tingkat pohon biner hanya ada O n operasi heapify yang dilakukan.
Lanjut. Baik, jadi sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih.